Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Kasro Al Bahar, Abu Dhabi pada Kamis 26 Februari 2026. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari kunjungan kerja Presiden Prabowo untuk mempererat dan meningkatkan kemitraan strategis Indonesia dengan PEA terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Al Bahar, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden MBZ. Suasana kehangatan terlihat sejak awal pertemuan yang digelar di Taman Terbuka Istana dengan latar pohon palem dan cahaya senja Abu Dhabi yang menambah kesan akrab serta penuh kekeluargaan di antara kedua pemimpin. Delegasi kedua negara duduk berhadapan dalam formasi melingkar, menciptakan suasana dialog yang setara, terbuka dan saling menghormati. Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri dan pejabat tinggi, sementara Presiden MBZ turut didampingi para pejabat senior PEA, menegaskan pentingnya pertemuan ini bagi hubungan bilateral kedua negara. Rangkaian agenda dilanjutkan dengan iftar atau berbuka puasa bersama dalam suasana hikmat dan penuh kebersamaan. Momentum Ramadan semakin menguatkan nuansa persaudaraan yang kemudian diteruskan dengan pertemuan diperluas untuk membahas penguatan kerjasama di bidang energi, investasi, serta kemitraan ekonomi masa depan yang saling menguntungkan. Kedua pemimpin menggelar pertemuan empat mata dalam suasana terbuka dan konstruktif. Pertemuan ini menjadi istimewa karena tahun 2026 menandai 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan PEA, menjadi fondasi kuat untuk membuka babak baru kerjasama strategis yang lebih luas, lebih dalam dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat kedua negara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pengacara kondang Hotman Paris buka suara mengenai jaksa penuntut umum yang menuntut mati terdakwa Fandi Ramadan, anak buah kapal atau ABK yang diduga menyelundupkan sabu 2 ton. Hotman yang menjadi pendamping hukum berstatus pro bono publico atau layanan bantuan hukum secara gratis kepada terdakwa Fandi Ramadan menyampaikan bahwa dalam memberikan tuntutan hukuman mati, jaksa penuntut umum atau JPU telah mengabaikan fakta lapangan dan berita acara pemeriksaan atau BAP termasuk fakta sidang. Dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 26 Februari 2026, Hotman Paris menjelaskan ada 2 fakta penting yang diabaikan JPU. Pertama, terdakwa baru bekerja selama 3 hari dan masuk melalui agen. Kedua, kapten kapal diketahui membawa narkoba senilai hampir 4 triliun rupiah. Hotman menambahkan alasan berikutnya mengapa tidak layak dituntut hukuman mati karena minim alat bukti terhadap Fandi. Atas kejanggalan-kejanggalan tersebut, Hotman meminta DPR dapat memberi perhatian dengan memanggil para jaksa dalam kasus tersebut untuk membuka tabir keadilan terhadap Fandi. Dan dia masuk melalui agen. 2, bahwa si kapten ini narkoba harganya hampir 4 triliun. Kalau sampai didatangkan oleh pemiliknya dari Indonesia, ya berarti si pemilik narkoba itu sudah ada kerjasama dengan si kapten ini. Karena 4 triliun nggak mungkin dong didatangkan untuk 4 triliun orang yang tidak kenal. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan 2 minimum alat bukti tidak ada, diakui di persidangan bahwa memang si Fandi ini bolak-balik nanya. Kira-kira begitu. Jadi kami mohon juga agar penyidik dan JPU-nya ya dipanggil di Komisi 3 untuk melindungi rakyat yang susah ini, Pak Ketua. Mohon izin lagi terakhir dengan pengacara dari... Lebih lanjut, Hotman membeberkan sederet kejanggalan dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu yang menyeret nama Fandi. Hotman menjelaskan Fandi berangkat ke Thailand untuk bekerja sebagai anak buah kapal sesuai kontrak di kapal bernama North Star. Namun setelah tiba dan menunggu selama 10 hari, Fandi justru dibawa menggunakan speedboat ke kapal berbeda, yakni Sea Dragon. 3 hari berlayar, sebuah kapal nelayan merapat dan menurunkan 67 kardus yang kemudian dipindahkan seluruh awak kapal atas perintah kapten. Fandi menaruh curiga, mengaku sempat mempertanyakan isi kardus tersebut kepada kapten dan wakil kapten yang sama-sama warga Indonesia.
Dalam persidangan, keduanya disebut menyampaikan bahwa kardus berisi uang dan emas. Kejanggalan lain muncul dari rute pelayaran yang seharusnya menuju Filipina, namun justru melintasi perairan Indonesia di wilayah Tanjung Karimun hingga akhirnya ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hotman menyebut rangkaian peristiwa inilah yang menjadi awal mula perkara besar tersebut. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.